Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Mas Bedu, Ipe? kenal sama teman Ipe nggak? Nggak kenal ya? Kenal ya? Siapa emang? Teman Ipe? Iya, alhamdulillah kenal ya. Nah, kalau teman Ipe kenal, tapi namanya nggak kenal. Berarti nggak kenal dong. Kamu mau cerita dia yang mana? Ada teman Ipe, dia artis juga. Ah. Dia sih salah satu teman Ipe yang udah sukses juga gitu. Oh, dia teman Ipe, tapi Ipe bukan teman dia kali ya? Kayaknya sih Mas Bedu, Ipa anggap dia temen aja gitu. Tapi nggak tahu dia anggap apa nggak sayanya. Iya. Terus. Ipa lihat dia semenjak setelah nikah ya. Iya. Dia tuh kayak makin mesra gitu sama suaminya, kayak masih pacaran gitu loh Mas Bedu, tapi udah nikah. Oh, jadi dia tuh mesra aja setelah menikah? Iya. Kayak pacaran setelah menikah gitu ya? Iya, kayak so sweet banget gitu ngelihatnya. Tapi emang Ipe nggak di rumah? Dimesrain juga Mas, bukan ini buktinya udah hamil. Oh, bisa aja tuh bukan karena kemesraan. Iya ya, karena keisengan gitu. Karena kejayaan Mas ya. Bedu. Iya, karena mesra juga. Mesra juga, iya. Tapi nggak semesra teman Ipa itu. Wah, itu namanya pacaran setelah menikah tuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nek. Naon tuh? Temannya Ipe mah mesra setelah menikah, itu berarti kan sama, berarti bisa dibilang pacaran setelah menikah. Yang benar seperti itu, jangan dibalik. Pacaran menikah dulu baru menikah. Iya, gitu. Bagusnya menikah dulu baru pacaran. Alhamdulillah, Mama bersyukur anak-anak Mama udah ngerti agama. Alhamdulillah mah. Apakah Anda pernah pacaran dulu? Dulu. Pernah apa sering? Dulu mah dulu. Oke. Kan Mama tanya, apakah pernah pacaran dulu? Dulu Jadi, mah. ya, jadi sekarang Mama sarankan banyak taubat. Iya, karena Ma. itu DO Dan Bedu juga menyampaikan ini kepada teman-teman Bedu yang lain mah, yang dari Mama. Boleh. Bukan cuma buat Bedu, buat teman-teman Bedu juga Bedu sampaikan boleh. gitu. Agus belum mulai kan? Belum mulai. Iya, sok. Sebelum disampaikan sama teman-teman Bedu, Iya. silakan. Musik dulu. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya dan membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Pacaran setelah menikah. Alhamdulillah Mas, sekarang banyak tuh anak muda yang udah mengerti indahnya ta'aruf. Waduh. Pintar Ipa ya sekarang. Ya, Habis Ipa nonton film ikutin, ayat-ayat Mas. cinta. Bersorban merah apa biru? Bersorban ungu. Ungu warna. Terong. Ipe lagi hamil, jangan janda-janda aja. Terong. Astagfirullahaladzim. Jangan lah istighfar. Padahal mah apa hubungannya ungu sama janda ya? Nggak tahu mah bisa jadi identik dengan warna itu tuh mah. Itu mah ada orang iri. Ada orang iri aja. Nah, kita ngebahas warna ungu atau ngebahas pacaran setelah menikah nih mah? Apa aja terserah maunya kamu. Kalau mau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala dini kulihi walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Pacaran setelah menikah. Saat ini dari dulu deh, banyak orang yang pada pacaran. Iya, mah. Padahal, tahu Ipah padahal yang namanya pacaran dilarang dalam Islam, bahkan diharamkan. Kita lihat Al-Isra 32. Jangan kalian mendekati perbuatan zina, perbuatan hina dan sangat tidak disukai oleh Allah. Jadi jangankan zinanya, PDKT-nya pun dilarang. Orang berbuat zina tidak langsung zina. Kenalan dulu. Iya. Salaman dulu. Siapa nama kamu? Dalipa. Nama saya. Nomor HP kamu? Boleh. Terus makan bareng. Hmm. Naik motor. Sadolna miring. Waduh. Iya. Pegangan. Aduh. Kayak kan motor lu sarana. Iya, Wah. Yang sampai yang bawa motor sampai kena stang pala itu. Masa Allah, itu sudah PDKT. Turun dari motor, dari parkiran, dipegangin tangannya. Udah zina tangan. Takut ngilang. Saling berpandangan, udah zina mata. Nempel naik motor, zina sakit. Itu udah zina. Masya Allah, zina itu jangankan zinanya, PDKT-nya pun dilarang. Itulah kenapa dalam Islam yang ada ta'aruf. Nah, siapa keluarganya, bagaimana kelakuannya, ibadahnya bagaimana, kondisinya bagaimana, bibit bebet bobotnya bagaimana. Ini yang kita lihat. Cari orang yang ketiga yang bisa dipercaya, yang bisa menilai orang tadi baik buruknya, jujur kepada orang yang mau ta'arufan. Tuh. Jangan orang yang curang. Belum lama saya nanganin, ini anak udah hamil, besar, dijodohkan sama sepupuannya. Sepupu kan bukan orang lain. Tapi ternyata sepupuannya bersahabat dengan orang tadi. Sehingga kejelek-kejelekannya ditutupin. Jadi sepupuannya dicurangin. Masya Allah. Begitu sudah hamil, sudah menikah, bercerita segala macam, udah. Alhamdulillah sekarang cerai. Karena kasar, digebugin mulu. Ya Allah. Kali dia pikir dia sansak. Taunya bininya lagi hamil. Nauzubillah min dzalik. Duk. Tiap hari bininya tidak berharap. Kapan dikecup? Kapan dibelai? Ternyata karena suaminya temperamental, galak, tukang marah, tukang tendang, KDRT. Tiap pagi dia nanya ke dirinya, jam berapa gue ditendang? Ya Allah, astagfirullah. Jam berapa gue ditepok? Itu baru pengantin. Begitu ditegur sama sepupuannya, lah wajar lah gue sembunyikan. Dia sahabat gue, tuh kurang ajar gak? Harusnya dibelain sepupuan yang perempuannya, ini enggak, dijodohin. Gue kasih nama lu daripada gak punya laki, tuh kan jahat. Ya. Makanya orang yang jujur mengatakan siapa dia, ini ta'arufan. Baik buruknya sampaikan kepada orang yang dita'arufin tadi, biar tidak ada penyesalan. Itulah gunanya ta'aruf. Yang kita bahas sekarang adalah pacaran setelah menikah. Nah, karena tidak ada pacaran sebelumnya pernikahan, nikah baru pacaran. Ini yang Ipah sama Abdul lagi omongin. Kenapa? Kalau seandainya berkenalan merupakan syarat dengan adanya pernikahan, artinya pacaran diperbolehkan. Dalam Islam tidak ada. Yang pengen tahu bibit, bebet, dan bobotnya. Kenapa? Saya langsung melihat, mendengar cerita orang-orang, pacaran 8 tahun, nikah 3 bulan, cerai. Yang ta'arufan dijodohin bahkan banyak yang langgeng. Yang dilihat kelakuannya, sikapnya, turunannya, bibit, bebet, bobot, dan bagaimana ibadahnya. Nah ini. Begitu nikah, mereka baru tahu bagaimana. Kalau seandainya laki-laki dan perempuan yang menikah, artinya suami istri yang baru menikah tadi menyadari inilah yang terbaik dalam Islam. Mereka menjalannya dengan kehidupan libtigha'i mardatillah, hanya mendapat ridho Allah, pasti Allah meridhoi pernikahan mereka. Yang pertama saling cinta mencintai, yang kedua saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang ketiga saling musyawarah tiada ada masalah, yang keempat saling memaafkan. Nah, setelah menikah ini timbul, Masya Allah, Ipah bilang, teman Ipah sudah nikah, mesra kayak orang pacaran. Ini yang benar, karena halal. Lu mau ngapain kek? Dipelukin kek, naik motor kieu kek, sadana miring, itu boleh. Jadi ini maksudnya,
Itulah yang diperbolehkan dalam Islam. Setelah menikah baru mereka pacaran. Iya, iya betul. Menjajaki keinginan suami mana, selera suami mana, yang disukai mana, yang tidak disukai mana. Menjajaki keinginan istri saya apa, yang dia suka mana, yang tidak suka mana. Sambil jalan. Nah, lama-kelamaan cinta tumbuh. Oh. Pacaran. Ini yang dikehendaki. Makin lengket mereka, makin cinta. Ya Allah, istri saya baik banget. Belum ngomong aja dia udah ngerti yang saya inginkan. Ya Allah, suami saya penuh perhatian. Ya Allah, Rabbi ya Karim senang. Itu yang diinginkan dalam Islam. Makanya pacaran setelah ada pernikahan itu sangat baik. Karena sudah halal. Saya punya teman. Nggak perlu disebut namanya. Dia seorang pejabat, kaya raya, tapi hebat. Dia punya anak 4, cewek 1, cowok 3. Ternyata anaknya tamat SMA dikawinin. Begitu dia lihat anaknya punya pacar langsung dikawinin. Saya bilang ngapa sih gitu? Daripada gua dosa deh. Tamat SMA dikawinin. Resiko bapaknya nguliahin anak mantunya. Iya. Atau mantunya ini ngomong sama calon besan. Nih daripada anak kita berbuat dosa. Zina kan orang tua kebawa. Iya, Betul, betul. Maka mereka walaupun anak mereka sudah dinikahkan secara halal, tetap biaya kuliah masing-masing orang tua nanggung. Apa yang terjadi sekarang? Luar biasa, saya kagum dengan teman-teman saya ini. Sekarang ya Allah, jadi mereka timbulnya itu rasa cintanya setelah menikah. Tahu bagaimana kelebihan kekurangan yang disuka yang tidak suka setelah adanya pernikahan. Dan inilah yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan bukan hanya diperbolehkan, dianjurkan. Nah. Ini yang benar. Betul. Baik jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah jangan kemana-mana. Untuk itu tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Pacaran setelah menikah agar rumah tangga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Betul. taala. Kalau Allah sudah ridho dengan apa yang kita lakukan, semuanya pasti Allah berikan. Yang kita harapkan, semua dikabul. Contoh, ketika kita punya seorang bos, atasan. ya. Yang namanya perintah bos kita lakukan. Yang dilarang kita jauhi. Karena kita sudah tahu mana yang dilarang, mana yang diperintahkan. Sebagai anak buah, kita langsung tanpa disuruh, langsung kerjakan perintah dia. Mamah tanya berdua sama Ipe. Ya, Ma. Kira-kira bos kita, kalau kita sebagai bawahan melakukan seperti ini tanpa dia perintahkan, yang kedua, yang ketiga, kira-kira bos simpati nggak kita? Simpati. Pasti dong, pasti. Suka dengan kita? Suka. Suka. Pasti apapun pengen diberikan. Berbeda kalau kita sebagai bawahan udah tahu ini perintah, ini larangan. Yang diperintahin nggak dikerjain. Yang dilarang dilanggar mulu. Bahkan kerjaan yang wajib kita kerjakan banyak yang dilalaikan. Disuruh aja nggak dikerjain, apalagi nggak disuruh. Kan kita ini setiap saat dinilai. Nih direkam, semua jelas rekaman yang nggak bisa kita bersembunyi. Pertanyaannya, kalau dengan kasus yang kedua, atasan kita sebel nggak sama kita? Sebel. Bisa-bisa di PHK. Iya. Gini larinya ke situ. Ya, ya. Allah perintahkan jangan mendekati zina. Yang diperbolehkan oleh Allah itu adalah menikah. Maka hendaknya kita ta'aruf, cocok menikah. Oke. Gitu. Nah. Jadi gini Budu, setan ini begini. Kalau orang belum menikah, lihat cewek, udah kayak apa gitu, pengen ngegabruk, pengen, baru kesentuh aja udah ser-seran. Naik semua tuh. Makanya banyak yang pelukan, yang cipika-cipiki, yang segala macam, termasuk yang zina. Iya apa iya? Iya, Ma. Itu setan. Iya. Surak. Sedang tuh setan. Buru-buru mereka menikah. Begitu orang menikah, setan lah tinggal diam. Digodain. Ini bini udah dapet, nyari yang bening, nyari yang jidatnya bening, nyari yang lebih bohai, yang montok, yang sangat montok. Apa keluar? Kurang mulu. Makanya suka bilang heran ya si anu bininya cantik banget, pacarannya sama jelekan pembokatnya.
Heran tuh orang punya laki gagah perkasa, ganteng, mana pejabat, mana duitnya banyak. Pacaran sama sopirnya. Jangan heran digodain setan. Betul. Mata mereka dibalik sama setan. Setan itu punya istananya di atas air. Oh, iya. Lalu raja setan lapor anak buahnya. Yang saya goda ini lapor. Setan yang satu lama banget nggak datang. Manin setan. Terlambat itu. Datang. Kemana kamu Tan? Kok kagak datang? Kok terlambat? Kata setan yang terakhir begini. Saya datang ke orang yang berumah tangga. Saya godain biar mereka ribut, berantem. Baru tinggalkan barusan ketika mereka sudah ribut akan bercerai. Tuh. Yang belum nikah dibikin nafsunya gede biar berbuat zina. Yang sudah nikah bikin bercerai. Kenapa orang yang ikuti kemauan setan, temennya setan dalam neraka? Makanya hati-hati, mendingan pacaran setelah menikah daripada sebelum menikah Anda pacaran semuanya dosa. Oke, nah bagaimana menciptakan kondisi seperti seolah pacaran ketika setelah menikah? Karena kan Mama bilang katanya kalau habis menikah tuh honeymoon cuma sebulan doang. Bulan madu cuma sebulan doang. Nah sisanya nih selain madu kan berarti racun nih. Ya. Bagaimana menciptakan kembali kepada orang yang memiliki rumah tangga. Rumah tangga ada suami, ada istri. Kalau suami maupun istri menyadari, saya sebagai suami kewajibannya ini, sebagai istri kewajibannya ini, mereka melaksanakan karena Allah akan melindungi mereka. Yang tergoda oleh setan, manusia yang tidak beriman kepada Allah. Makanya kalau kita berpegang kepada Allah, insya Allah lindungi kita. Orang yang digoda oleh setan, sekali lagi, orang yang jauh dari Allah, tidak beriman, gampang dibawa setan. Kalau kita mantapkan iman kepada Allah, insya Allah setan tidak akan menggoda. Karena kita mantap, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Artinya walaupun ada pertikaian kecil, tetap terasa madu. Wajar. Karena yang namanya dalam rumah tangga ada keributan, itu bumbunya rumah tangga. Kalau nggak pernah ribut, molos. Hambar. Mana enak? Benar. Emang. Itulah kenapa. Pamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha sakinah. Apa itu sakinah? Tenang dan tentram. Ada dua kata sakinah. Satu, sakinah ini akar katanya sikin. Sikin ini pisau yang sangat tajam. Kenapa? Dalam Al-Quran. Yang namanya orang yang menikah disamakan dengan sikin, pisau yang sangat tajam. Kita lihat. Kambing, kerbau, sapi, onta, ayam disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Awalnya ngamuk, gurubuk, lep terdiam. Iya apa iya? Iya. Orang yang sebelum menikah resah dan gelisah, kacau dan galau. Kalian lihat tetangga saudara kita yang menikah ponakan. Sebelum menikah ngider ke terminal, ke stasiun, jalan-jalan, ke mall ngider. Iya. Begitu dinikahin, boro-boro keluar rumah, keluar kamar ge henteu. Anteng. Iya Pak. Iya, Ma. Dua. Yang namanya sakinah, ketentraman yang diperoleh setelah adanya gejolak. Mamah tanya nih, kamu rumah tangga berapa tahun? Alhamdulillah mau masuk 11. Agus? 12. Kamu kalian? 11. 5. No, paling sedikit dia, soalnya gue tahu tanggalnya. Mereka menikah rata-rata 10 dah. Mama tanya kalian jawab dengan jujur, pernahkah kalian berantem? Pernah. Sering apa selalu? Beda. Iya. Ketika kan sekarang banyak rumah yang kecil. Kecil, Ma. Yang RSSS-nya berapa? S-nya 4. Rumah susah selonjor, sisi susukan. Yang namanya rumah RSSS. Misalnya suami istri berantem. Satu kamar anaknya, satu kamar suami istri. Karena berantem, bini di kamar. Lakinya di ruang tamu. Kan ruang tamunya juga kecil. Kan kalau rumah RSSS, kamar mandinya hiji. Iya. Malam-malam, bininya ke kamar mandi. Dari kamar mandi, suaminya ngintil. Bininya kagak marah. Lebih mesra. Bang, gordeng bang. Seret. Bang, lampu matiin. Klek. Aduh. Ya kan? Iya, Ma. Makanya sakinah yang kedua, ketentraman yang diperoleh setelah adanya gejolak. Makanya mendingan pacaran setelah menikah daripada pacaran sebelum menikah. Baik mah. Nah ini mah ada pertanyaan dari jamaah Sok. di Instagram. Dari Novi Komalasari 06.
Nopi Kemalasari 06. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Salam. Galau nih, Ma. Aya naon 06? Seperti yang kita tahu, dalam Islam tidak mengenal istilah pacaran atau proses penjajakan atau pengenalan apapun. Lalu bagaimana jika menikah tanpa melalui pacaran? Bukankah kita memerlukan masa perkenalan terlebih dahulu, mah, sebelum pernikahan? Kalau Anda Mari hadirin Makasih, Ma. kita duduk bersama-sama. Setelah ini dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah mama, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Ma, silakan dijawab tadi, Ma, pertanyaan dari Nopi Komalasari tadi, Ma. Dia menanyakan bagaimana jika menikah tanpa melalui pacaran? Bukankah kita memerlukan masa perkenalan terlebih dahulu sebelum pernikahan? Gitu. Itulah kenapa dalam Islam ada yang disebut ta'aruf. Ya. Cari tahu bagaimana keluarganya, turunannya, sikapnya, perilakunya, posisi dia siapa, statusnya siapa, kelakuannya, ibadahnya. Setelah ta'aruf ada khitbah baru menikah. Ada itu jenjangannya. Makanya dalam ta'aruf setelah Anda merasa cocok, khitbah. Kalau nggak cocok, mundur. Wong baru kita juga kalau belanja milih-milih. Pak. Benar, Pak. Cocok nggak ini? Nggak. Bagus nggak seleranya? Ya. Dengan kita, suka nggak yang ini? Ambil. Kalau nggak suka, maaf. Tapi jangan dengan kasar. Bisa-bisa orang sakit hati. Tolak dengan baik, dengan lemah lembut. Maaf kayaknya kurang cocok. Nyari deh yang lain. Namanya kita belanja. Mana yang pas, mana yang cocok dengan kita. Yang sesuai keinginan kita. Sesuai standar agama kita. Yang ngerti agama, pengamalan agamanya baik. Setelah merasa cocok, khitbah. Nikah. Pas dengan yang ini. Nah, langsung menikah. Setelah menikah, karena ada kecocokan, maaf. Orang itu dekat karena ada kecocokan. Betul. Persamaannya suka baca. Nonton apa misalnya sejarah. Misalnya hobinya ngaji habis maghrib. Banyak kecocokan. Nyambung. Pertemanan, persahabatan, suami istri yang dilihat persamaannya bukan perbedaannya. Kalau dilihat perbedaannya seumur-umur nggak bakal punya teman, nggak bakal punya istri, punya suami yang setia karena yang dilihat kejelekannya. Ya. Wa ansiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. An-Nisa 19. Hei para suami, pergauli sekalian dengan ma'ruf dengan baik. Kalau ada sifat yang kalian tidak suka, jangan jauhi mereka. Di baliknya pasti hikmah yang sangat banyak. Jadi jangan hanya lihat sifat jeleknya doang, pasti banyak sifat baiknya. Jangankan orang lain, diri kita manusia biasa. Benar, Mah. Pasti banyaknya belinya. Pasti. Cuman kita minimalisir kejelekan diri kita, kejelekan pasangan kita. Jangan bandingkan dengan orang lain. Iya, Ma. Maka pacarannya Fitria habis menikah, di situ lebih mesra dan halalan thayyiban. Nah, Ma, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi, Ma. Dari jamaah tapi lewat video virtual. Pas tuh betul. Assalamualaikum Mama Dede, aku Fania, mahasiswa Bogor. Lagi galau nih Mah, aku belum menikah. Terus masih lihat orang yang pacaran sebelum menikah aja masih sering ribut. Gimana kalau yang pacaran sudah menikah ya Mah? Terima kasih Mah. Fania dari Bogor, dia kan orang Bogor juga. Benar. Iya. Fania dari Bogor, saya kan belum menikah. Betul. Banyak orang pacaran aja pada berantem, apalagi sudah menikah. Hai Fania, jangan hanya lihat yang berantemnya doang. Nggak usah jauh, Fania berapa bersaudara? Bedu berapa bersaudara? 5. Oke. Pernah kalau berantem sama saudara lo? Pernah. Sekandung, bapaknya dia, emaknya dia. Diomelin bareng, dikasih duit bareng, dikasih makanan bareng. Apa yang kurang? Iya apa iya? Iya, Mah. Iya. Sekandung aja sedikit berantem.
Apalagi dengan suami istri yang berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda ekonomi, berbeda kebiasaan, yang dicari persamaan, bukan perbedaan. Kalau kayak Pania selalu mikirin, yang pacaran aja pada berantem mulu, bagaimana udah nikah? Kalau itu yang Anda pikirkan, saya jamin Anda nggak bakal menikah. Ya, jadi jangan seperti Fania, jangan membuat alasan seperti itu sama seperti alasan yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu ya. Itu salah. Jangan pembenaran diri. Betul. Pembenaran sesuai aturan agama kita, Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Anda lihat kenapa perbedaan, kenapa ribut. Yang dicari oleh Allah ketika habis ribut, islah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu baina ahwaikum. Al-Hujurat ayat 10. Hai orang yang beriman, kalau bertikai di antara kalian, baik kakak adik, baik suami istri, baik dengan islahkan, damaikan. Itu perintah Allah. Jadi Anda jangan melihat berantem mulu, kapan gimana nggak pengen menikah. Salah. Artinya mundur sebelum berperang. Baik, Mas Bedu, Mama. Oh iya, Mah, Ipe mau nanya tapi ini agak di luar tema. Ya? Boleh nggak, Mah? Boleh. Nanya sama Mama sama Bedu. Mama. Naon sok. Tapi Ipe mah suka ini mah suka nggak fokus mah. Ipe ini. Iya. Maksud kamu? Tuh lagi nggak fokus tuh Ipe tuh. Nah itu Mas Bedu. Mikirin apa? Ipa akhir-akhir ini agak kurang fokus. Karena? Ya itu mah. Karena apa? Kasih tahu deh Pak. Ipa akhir-akhir ini kurang fokus mah, terus gampang capek, kurang semangat. Tapi Ipa pernah dengar teman dia bilang kalau buah kurma itu memiliki banyak manfaat baik untuk tubuh. Itu benar nggak sih, Mah? Masya Allah, Rasulullah SAW bersabda, kalau kita berpuasa lebih baik buka dengan kurma 1 butir atau 3 butir, jangan sepiring munjung. Karena kurma ini punya rasa yang manis. Dengan manisnya kurma, otomatis perut yang kosong jadi membuat ada tenaga. Nah, ada tenaga yang kuat karena makan kurma, artinya tubuh kita punya daya tahan yang kita kenal dengan imun. Artinya penyakit yang datang akan tertolak dengan imun kita. Itu manfaat kurma yang harus ajarkan buat kita. Oh, nah berarti Ipeh dalam kondisi kurang fit gini bagus ya mengkonsumsi buah kurma untuk memenuhi nutrisi tubuh Ipeh ya, Mah? Insya Allah, mudah-mudahan. Bagus tuh, Pe. Nah, tapi Mas Bedu juga ada solusi lain nih. Ipeh minum ini nih. Nih. Susu steril 7 kurma. Itu ada kurmanya, Mas Bedu? Ya pasti dong, Pe. Susu steril 7 kurma ini gabungan terbaik susu steril dan juga kurma pilihan yang penuh manfaat. Mengandung kebaikan nutrisi susu dan juga khasiat kurma yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Ini bukan sembarangan susu, Pe. Nah, supaya Mama sama Ipe nggak penasaran, Bedu kasih satu-satu ya. Boleh. Ya, Mama boleh ambil satu, Ipe boleh satu, boleh diambil. Oke. Kita minum sama-sama. Jangan lupa baca doa dulu ya, Ma. Ya, ini Pe, bisa bukanya nggak kamu? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bedu. Ini udah buka. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, Ma. Ayo minum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget ya Mas Bedu. Berasa banget kurmanya. Ya, jelas dong, Pe. Seperti yang Mas Bedu bilang tadi, susu steril 7 kurma ini mengandung buah kurma asli pilihan. Manfaat susu sterilnya saja sudah bagus, ditambah lagi dengan khasiat kurmanya. Mama minum tiap hari buat jaga daya tahan tubuh Mama. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Bener banget, Ma. Tuh, pemirsa, Mama aja suka. Pemirsa di rumah juga minum ya, susu steril 7 kurma. Suka dong Bedu, minum yang enak dan berkhasiat. Mama aja suka, pasti anak-anak juga suka. Pasti dong, Ma. Ya kan, susu sterilnya aja kan udah bagus. Apalagi tambah khasiat kurmanya. Insya Allah bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh seluruh anggota keluarga. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Wah, Alhamdulillah. Makasih ya Mas Bedu untuk infonya. Ipeh mau minum tiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh Ipeh agar selalu semangat beraktivitas sehari-hari. Iya, Pe. Penonton di rumah juga ya, minum susu steril 7 kurma setiap hari. Susu steril 7 kurma. Susunya bermanfaat, kurmanya berkhasiat. Rumah
kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nama ini ada pertanyaan lagi nih Mah, dari jamaah tapi lewat virtual. Virtual. Tumben L-nya lidahnya nggak keluar. Udah rada Udah masuk. Udah rada virtual. Ditelan sama dia. Ditelan. Sok, mana? Boleh, silakan. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Saya Virtual. Alus. Galau nih, Ma. Ada apa? Ma, gimana sih caranya Islam membimbing kita untuk pacaran setelah menikah? Terus kalau lagi di tempat umum gitu, seperti tempat rekreasi, ada batasan-batasannya nggak sih? Terima kasih, Ma. Assalamualaikum. Salam. Salam. Siapa namanya? Namanya Alus, Agus atau Alus? Alus. Alus. Oh, Alus. Alus teh bagus. Iya benar namanya Ya. Alus. Alus itu bagus. Bagus. Bukan alus halus kecil. Orang Sunda mungkin. Kayaknya orangnya juga alus mah kelihatannya alus. pribadinya ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan sehalus hatiku. Di salah hati. Amin. Saya terigu. Jadi begini, kalau di depan umum boleh nggak ada tempatnya alus? Walaupun diperbolehkan pacaran setelah menikah, tapi kita tahu diri, Iya. punten. Apalagi kalian misalnya menikah, udah punya anak. Ada pembantu, ada ponakan di situ. Masa bermesraan depan mereka? Kan nggak layak. Nggak layak. Iya, iya. Ada tempatnya alus walaupun halal di kamar. Tuh. Batasannya Di mungkin. tempat privasi. Batasannya. Iya. Kalau di depan umum, misalnya depan anak-anak, boleh dah duduk misalnya ngarendeng, tenan naon, ada pembantu ngeliat. Itu nggak apa-apa. Kalau misalnya ya sekedar begini mah itu. Tapi misalnya dikecup, berpelukan, saya sarankan walaupun halal jangan depan umum. Yang saya khawatir anak ponakan pembantu Anda manusia normal Iya kan? Iya mah ya. Bahkan Anda menularkan dosa kepada mereka. Jadi ada tempatnya, kapan dan di mana tempatnya. Depan umum bermesraan, Allah suami gue, lu pikiran lu normal, kagak punya malu depan umum. Diliatin Nggak ada orang. saatnya. Iya, bukan saya mah alus yang nanya. Oh alus, oh ngadepnya sono ya lus gitu. Apalagi kalau di sosmed ya Wah, Ma ya. itu dia mas sering juga tuh mah. Walaupun dia itu menikahnya setelah pacaran setelah menikah, itu kebetulannya ditujukan di media sosial. Oke. Sekarang kata Ipah, kata Bedu banyak sosmed. Udah menikah mereka bermesraan. Maaf. Anda jangan berpikir hanya Anda yang menikah. Dalam tanda kutip tidak sedikit. Boleh jadi ada laki-laki perempuan yang belum menikah udah dewasa. Nafsunya gede. Boleh jadi ada janda yang masih muda, duda yang masih muda. Kalau tertarik dengan apa yang Anda lakukan, sehingga mereka melakukan zina, maka Anda pemicunya dapat dosa. Walaupun halal, tahu tempat dan waktu. Begitu alus. Alus. Ya. Hadapnya ke sana udah. Iya udah alus. Nah, Ma, ini Terjawab ada ya, alus ya mudah-mudahan ya. Amin amin. Amin. Teteh kalau alus mah. Oh teteh halus, teteh halus Halus. ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Ma. Naon? Dari Instagram dari Senandung Nina. Nandung. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nandung Nina. Galau nih, Ma. Naon Nina? Bagaimana caranya saya yang masih jomblo supaya tidak terbuai untuk pacaran sebelum indahnya akad itu datang? Untuk bisa tetap istiqomah menjaga diri dari hal-hal yang Allah benci. Semoga Mama bisa menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Nina, pergilah ke taklim-taklim, pergi ke tempat maulid, pergi ke Isra Mi'raj, pergilah ke pengajian-pengajian. Saya yakin Anda dapat ahli ngaji. Anda dapat ahli agama, minimal yang cinta agama. Nggak bakal pergi ke taklim kalau nggak cinta agama. Nggak bakal datang ke pesantren di madrasah kalau nggak cinta agama. Ya. Kalau pengen beli berlian, beli di toko berlian, pengen emas beli di toko emas, pengen kita jodoh yang baik pergilah di situ. Ana mohon sama Allah, insya Allah Allah buka hati mereka. Tapi Al-Quran mengatakan perempuan yang baik buat laki-laki yang baik, perempuan yang buruk buat laki-laki yang buruk. Artinya apa? Kalau kita pengen yang baik, diri kita dulu harus jadi Dipantaskan. orang yang baik. Begitu Nina. Ya udah, Iya, iya. Mama, Mas Wadu dan pemirsa yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama iya, ya, Mas. Semoga kita semua bisa menerapkan pacaran setelah menikah ini kepada keluarga, anak dan cucu kita, karena itu sangat baik dan dianjurkan dalam agama Islam ya, Mas. Agar keluarga kita dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. dan Amin, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya, Ipeh udah pinter. Alhamdulillah. Mas. Amin. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin,
hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, wa lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Jadikan anak turunan kami, keluarga kami, tetangga kami yang belum dapat jodoh. Berikan jodoh yang baik, yang soleh, yang solehah. Namun sadarkan bahwa dalam Islam tidak ada pacaran. Tapi kenyataan ya Allah, saat ini betapa banyak orang-orang yang pacaran. Padahal mereka tahu sebagai seorang muslim dilarang pacaran. Karena itu adalah mendekati perbuatan zina. Kami sadar pacaran adalah perbuatan zina, namun karena godaan setan ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan dalam batin kami semua anak cucu, ponakan, turunan, keluarga, tetangga kami. Agar mereka tidak usah pacaran, tapi ta'aruf. Lebih baik pacaran setelah adanya pernikahan daripada pacaran sebelum pernikahan. Karena semua merupakan dosa, dosa mata, dosa tangan, dosa hati, dosa tubuh ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa anak turunan kami ya Allah, dosa orang-orang tua kami ya Allah. Berikan kepada kami, tunjukkan jalanmu yang benar, jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya Mama Dede. Terima kasih ya, Ma. Terima kasih, Ma. Perhatiannya dari ibunya. Terima kasih Mas Udu. Ya. Makasih ya Nabawi. Oke. Ma, seperti biasa ada pesan. Pemirsa, jaga kesehatan setiap hari. Luar biasa. Terima kasih Mama buat pesan dan himbauannya. Dan buat jamaah, terima kasih sekali lagi telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Dan jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.